Oke guys, balik lagi di channel Maksa Berkebun di edisi bulan ini, bulan Oktober ya, tanggal 15 Oktober 2025. Hari ini kita ada agenda untuk seleksi beberapa bibit yang awalnya kita stek batang. Kita mau seleksi bibit-bibit yang tidak potensial tumbuh buat dijadiin atau diselamatin, di rescue ya, dijadiin water propagation kayaknya. Karena water propagation ini dirasa paling aman ya untuk memperbanyak atau membudidayakan tanaman monstera ini. Ini kita seleksi dulu, kita pinggirin dulu ya kan, si namanya apa tuh, namanya tuh pohon-pohonan pinggirnya, pot-potnya, airnya juga nih kita pinggirin. Ini juga si turusnya kita coba ke pinggirin dulu, kita copot-copotin dulu turusnya, penyangganya kita copotin. Oke, udah kita copot. Nah ini guys, mantap tuh guys, sudah ada tunasnya guys. Dan katanya akarnya juga udah banyak yang udah proper ya, udah megang ke media. Ini si tetrasperma kita singkirin dulu ya. Tuh udah lumayan bagus sih sebenarnya, udah mulai cukup stabil ya, walaupun cukup lama sih, ini 2 bulan ya, Agustus September Oktober ya, 2 bulan lebih tuh, di tanggal 11 Agustus waktu itu. Nah ini ada beberapa nih yang nggak tumbuh ya, nggak tumbuh akar, nggak tumbuh tunas, tapi dia dari sisi bibit atau batang masih oke ya, daunnya juga masih segar. Dan nemu nih yang udah hampir keluar akar tapi bau busuk nih di bekas-bekas pangkasan. Nanti kita rescue ya, kita selamatin, rescue. Terus ini juga sama nih tuh, ini pucuk ya, nggak keluar akar tapi malah pembusukan, padahal tunasnya masih bagus, akarnya batangnya juga masih panjang, kita selamatkan aja. Ini juga ada lagi nih pucukan juga, nanti kita buangin daunnya biar nggak terlalu nguras ini ya, energi dia, nggak dehidrasi. Nah ini juga kita selamatin dulu ya, kita taruh dulu di ember. Nih juga nih kita selamatin juga nih, kita bersihin nanti ya bekas-bekas tanahnya ini. Kita pakai media sekam lapuk aja sih guys, gak ada tanahnya sebetulnya tidak bertanah, hanya sekam lapuk medianya. Nah ini juga nih, ini udah proper tuh, akarnya udah jadi ya. Karena akarnya udah jadi walaupun belum keluar tunas, kita biarin aja, kita taruh lagi di sini. Yang lainnya juga kita coba tes cabut tipis-tipis ya kan, kalau dia megang gitu ke media berarti ada akarnya, kita biarin. Kita seleksi satu-satu. 2 bulan ini cukup lama ya, kalau dibandingkan progresnya dengan water propagation, masih cepetan water propagation memang. Hanya saja memang kalau di media seperti ini tuh seru. Nah, ini udah peot nih, kita rescue juga nih. Serunya tuh kalau media kayak gini, kalau misalkan kita lupa atau kita nggak sempet nanti buat repotting, dia masih bisa melanjutkan hidup ya, si tunasnya itu masih bisa berkembang, terus kemudian membesar gitu, nutrisinya diambil dari area media itu. Dapat lagi nih, udah ada tunas, sudah ada akar tapi daunnya kering, kita pindahkan aja lah ya. Karena ya penjarangan juga perlu ya guys, penjarangan itu butuh untuk ini, nggak ada baunya kita rescue juga. Penjarangan tuh butuh ya, karena dia udara tuh penting banget buat pertumbuhannya sih. Juga kita rescue nih, udah mulai busuk punggul bawahnya. Ada lagi nih yang nggak ada akarnya. Kalau di ini sudah aman sih. Ini ada lagi tuh ya, akarnya nggak ada, tunasnya doang ada tuh. Tunasnya udah lumayan pecah ya, udah agak tinggi. Kita simpan dulu lah ini di sini biar dapat paparan udara lebih banyak ya, sama cahaya. Ini juga
juga ini udah lumayan proper tuh, udah ada tunasnya, udah ada akarnya. Cuma menggerombolnya terlalu padat ya di sini ya. Kita coba cari-cari lagi. Nah ini kayak bonggol juga, ada bonggol doang, nggak ada daunnya. Kita taruh aja di pojokan. Nah udah tuh, kita semua kita seleksi dari situ. Ini Borsigiana udah lumayan tuh, daunnya udah mulai keluar ya, udah lumayan cukup besar. Borsigiana belakangnya ada indikasi tuh Monstera King ya. Monstera King juga udah lumayan tuh, daunnya udah cakep nih, daun barunya juga warnanya tuh, wih cakep banget tuh. Bentuknya ya kan, warnanya udah mewah banget tuh, wih hijau gitu kan, tuh lumayan tuh. Nah ini juga ada beberapa, ada pohon mangga, ada ini bekas jatuh nih, ada pot yang jatuh dari atas nimpa ke ini nih, daun-daun peperomia yang lagi di propagasi. Dia stek daun doang tuh, stek daun, tapi nanti keluar akar, keluar tunas. Sebulan kurang lebih kita bikin tuh medianya pakai sekam lapuk sama campuran tanah juga. Dan nemu botol aqua nih, botol air mineral ya, kita bisa pakai nih nanti buat water propagation. Kita buang dulu airnya, kita keep ini tuh ini udah mulai keluar akar tuh. Sebulan ya kurang lebih. Peperomia itu gampang banget sih diperbanyak tuh. Ini kita bersihin dulu lah ya bekas-bekas pot jatuhnya itu. Ini Syngonium baru sebulan kemarin dikasih media tanam dari stekan ya, udah lumayan. Syngonium variegata udah lumayan cocok, bagus, sudah mulai keluar daun, udah ada akarnya, berarti udah stabil ya. Gitu. Kita bersihin, kita taruh dulu di belakang, tukeran tempat sama si siapa namanya itu, di belakang Pilo Lemon ya. Biar Pilo Lemonnya kayak ekspos. Mah di belakang malah ketimpa sama Wijaya Kusuma, itu jatuh dari atas. Kita tukar dulu. Ada juga tuh di belakang tuh ada Mojito tuh, Syngonium variegata juga sebenarnya sama aja ya. Potensi ekonominya kurang sebetulnya karena sudah murah sekali ini Mojito kayak gini nih, udah cakep banget tuh kayak mint, motifnya kayak Monstera mint. Udah jelek banget lah harganya di pasar ya, kita mah tanam aja lah karena suka ya, bukan karena nyari benefit dari sisi penjualan produk. Nah ini Plomanii, gelombang cinta, udah mulai besar daunnya. Ini juga nih, tapi ini sebelum keluar daun baru sih, digangguin terus sama siput. Yang ini Hukeri kayaknya, Hukeri variegata udah bagus tuh, daunnya terahnya merah ya kan, variegatanya cakep, moga aja nggak habis dimakan siput lagi ya kan. Ini juga nih ada sama nih Hukeri variegata juga, menterahnya ini warnanya hijau ya, kita lihat lah nanti matchernya kayak gimana. Terus ini juga ada Jemani variegata, tapi variegatanya nggak niat kayaknya ini. Udahlah biarin di situ. Nah, ini juga ada beberapa tuh, ada Sodiroy, ada atasnya ada Melanochrysum. Ini nemu lagi nih pucukan yang nggak potensial buat ditumbuhin, berpotensi malah rotting ya atau busuk. Kita pisahin dulu ke sini. Mau kita treatment biar bisa di WP, water propagation. Ini juga nih ada nih beberapa ini pucukan bekas atau apa ya, batang bawahnya ya, batang bawah dari Monstera yang 2 bulan kemarin kita cutting. Dia tunasnya udah sprout, udah pecah, udah jadi daun tuh satu, rata-rata daun satu sih, rata-rata tuh. Ada juga yang masih belum keluar tapi udah tinggi nih pucuknya, calon daunnya dulu bagus. Nanti tinggal dia keluar daun dan bisa besar ya, nggak harus kecil dulu. Tuh bisa besar, biarin aja lah ya. Sebulan 2 bulan dia keluar satu daun sih. Juga di belakang malah udah keluar daunnya, udah belah tuh. Pucukan juga sama ini apa tuh, tunas dari bonggol bawah ya. Berarti nutrisinya udah oke, akarnya udah oke, stabil, terus ya dia buang energi dia ya ke tunas ya. Itu di belakangnya juga ada satu. Ini jadi 2, ini pucukan. Ini digangguin mulu nih sama kutu putih nih. Kalau digangguin kutu putih itu biasanya dia terhambat sih pertumbuhannya.
nggak mati tanamannya, tapi terhambat. Jadi kayak apa ya, startnya bareng-bareng, finishnya beda-beda tuh. Kayak gini nih udah mulai jadi tuh, udah oke lah ya so far tuh. Tuh pucuk nih, pucuk panjang-panjangnya cepet gede ya. Ini juga nih ada, ini bukan king ya, ini Forsythiana udah mulai tunas juga, tapi memang Forsythiananya gede sih waktu itu, batangnya udah gede, panjang-panjang dia batangnya kalau Forsythiana. Kalau king kan pendek-pendek ruasnya ya. Ini juga nih kita kasih turus lah nanti biar keluar tunas. Oke, udah nih dapat segini nih yang bisa kita rescue. Kita rescue dulu. Treatmentnya buat rescue nanti kita potong-potong bagian busuknya, kita buang-buangin pakai pisau tajam ya. Kita pakai cutter aja yang mudah. Pakai cutter, tuh cutter kan gampang dibersihinnya ya kan, gampang diganti juga. Kalau ini bisa diganti pakai apa tuh, pakai isinya doang gitu ya. Nah, tapi ya udahlah, karena kita lagi mode hemat ya, kita asah aja lah cutter bekas ini yang lama ini, cutter lamanya kita asah di sudut keramik kayak gini, udah cukup sih buat mentajamkan. Aman aja ya. Kita juga nanti nggak pakai media apa-apa sih, nggak pakai zat perangsang tumbuh apapun, entah itu hormon-hormon akar atau apa, nggak pakai. Kita cuma pakai lem aja, lem super glue. Nanti setelah dibersihin, dicuci, kita pakai super glue buat nutup bekas lukanya si tanaman ini. Kita bersihin dulu ya guys. Ini bagian-bagian yang busuknya dibuang aja, bekas akar yang nggak jadi juga dibuang aja. Kalau ada sisa-sisa sedikit hitam-hitam gitu ya, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau monstera ini lebih tahan atau lebih kuat ya, antibodinya itu lebih kuat dari pembusukan ketimbang aglonema. Kalau aglonema walaupun dia kelihatan masih segar, tapi ada spot merah atau spot hitam gitu di batangnya, itu udah menjalur sampai ke ujung-ujung, dan biasanya tanamannya nggak akan lama, nggak akan bertahan lama. Sebulan 2 bulan udah jadi kompos. Kita bersihin ini bekas akarnya juga, daun-daunnya juga kita kurangin, yang apa tuh, yang bawah ya, daun bawahnya kita kurangin biar nggak terlalu dehidrasi. Ini juga kita bersihin sampai benar-benar bersih lah ya. Nanti baru habis itu kita cuci. Udah bagus nih sebenarnya, calon-calon bagus, cuma mungkin karena nggak kena paparan matahari ya, sinarnya kurang, udaranya juga kurang, jadi dia malah nggak berkembang dari sisi akar. Akarnya nggak mau keluar. Akar belum keluar tuh ya udah dia mandek aja, dia kayak dorman gitu, mati enggak, hidup juga enggak. Itu buang-buangin ya, nggak apa-apa, sisain yang masih apa tuh ada sampai ke batang dalam, biarin aja, nanti kita tambal aja pakai lem ya. Masih oke tuh, nanti keluar akar dari batangnya. Ini udah menguning ya kan, ujungnya udah ada tunasnya, tapi menguning, belum ada keluar akar. Kayaknya energinya habis untuk menghambat si pembusukan itu. Jadi kita cut aja batangnya biar nggak terlalu lebar ya kan. Yang penting bagian calon akar sama calon tunasnya kita nggak potong ya. Yang peot tadi nih kita nggak tahu ini bakal bertahan apa enggak, tapi kita coba treatment aja dulu, kita bersihin, habis itu nanti kita tambal pakai super glue ya. Habis itu baru kita water purification. Udah sampai dalam-dalam ini busuknya guys ya, semoga aja bisa bertahan ya, masih bertahan ya. Daunnya juga kita kurangin biar nggak terlalu beban di sisi energinya dia ya, biar fokus dulu ke tunas sama akar deh. Dan
nggak dehidrasi. Ini juga nih pucukan nih, buang aja guys, buang yang busuk-busuk tuh. Usahakan potongannya ini ya, rapih ya, biar gampang nanti ngasih blendnya. Udah nih udah jadi, tinggal kita cuci guys. Cuci dulu, mana airnya nih. Nah ini airnya, simsalabim keluar air ya kan. Kita cuci seininya aja lah, nggak harus bersih-bersih banget gitu. Penting ya udah kecuci lah ya, udah nggak ada media, udah yang nempel-nempel di batang atau di sela-sela batang, di daunnya juga. Kita cuci satu persatu. Usahakan gunakan air mengalir ya guys, soalnya kalau kita gunakan air danau gitu agak repot, kita harus ke danau dulu. Nih kalau apa tuh bekas-bekas akar juga kita cuci, kita potong juga, nanti tinggal kita tempel. Ini bagus tuh batangnya, padahal si daunnya udah mau keluar nih. Nah, biasanya daun yang mau keluar gini kalau nggak ada akarnya biasanya dia akan busuk sih pucuknya ini. Ini juga nih udah lemes ya si daunnya tuh, udah 2 bulan soalnya guys. Nah ini udah dicuci, udah bersih, tinggal dipotong-potong ya kan. Terus potongin bawang merah, bawang putih, tinggal dioseng-oseng ya kan. Enggak. Tinggal dikeringin aja guys. Wah, ada yang ketinggalan, ada yang hanyut tuh. Ternyata batang bonggol yang nggak ada daunnya tadi. Kita bersihin juga. Kita bersihin, nanti kita treatment juga. Dan ini baru sih pengalaman guys untuk water propagation. Ada batang doang, nggak ada daunnya ya. Biasanya kita pakai daun pancing karena kan kebutuhannya si daun ini untuk dapurnya dia ya, pengolahan makanan gitu. Sedangkan air itu bisa diserap dari stomata daun ataupun dari batang gitu kan, dari pori-pori batang. Meskipun belum ada akar, kalau di water propagation dia akan aman gitu guys. Meskipun belum ada akarnya ya. Jadi kelembaban atau kebutuhan air itu bisa diserap dari pori-pori batang juga stomata. Nah kita coba nih, kita propagasi pakai water propagation yang batang bonggol doang nih, siapa tahu hidup ya kan. Kalau hidup ya syukur-syukur lah ya, kalau enggak ya jadikan pengalaman ya. Dan kita cuci, terus dicuci, kita tiriskan dan kita angin-anginkan beberapa bulan ya, enggak beberapa jam, enggak juga sih, beberapa menit aja lah, 20 menit 30 menit lah ya. Cepet banget tuh udah jadi tuh ya kan. Di skip guys, tadi di skip. Nah ini nih yang peot tadi nih udah mulai agak kering. Langsung kita treatment, kita tambal pakai super glue. Ini gue nggak di endorse ya guys sama si super glue ini, tapi siapa tahu orang super glue nya nonton terus pengen endorse, why not gitu kan. Seneng aja sih. Oke. Kita buka dulu nih, unboxing dulu ya nggak sih. Unboxing super glue nya, ada pembukanya ternyata. Ini pembuka super glue ya kan, tinggal ditusuk aja di sininya nih. Cus gitu. Hati-hati ya guys, dia sering muncrat gitu nih, hati-hati tuh ya. Hati tuh, agak bahaya soalnya kalau pakai super glue ini, harus diperhatikan ya guys. Jangan sampai ibaratnya kalian keasikan ngelemin batang ini super glue, kalian ngelemnya di area rel kereta yang aktif gitu ya, itu bahaya ya guys, hati-hati. Ini ada kereta lewat atau apa, kalian nggak notice ya, jadi tolong diperhatikan ya. Kayak yang hitam-hitam juga kita kasih lem ya, rata aja, nggak perlu rata banget sih, enggak, yang penting rata aja.
Bagian tunasnya juga kalau ketetesan lem nggak apa-apa ya guys. Sebenarnya selain pakai lem super glue juga bisa aja kalian pakai media lain ya untuk nutupinya, kayak model salep kambium gitu ya, yang khusus buat aroid, atau pakai apa tuh, waterproof tuh, kayak cat no drop aquaproof kayak gitu ya, gue sebut merek lagi nggak apa-apa ya, boleh tuh pakai itu juga. Atau yang paling sederhananya itu yang ada di warung-warung itu pakai lilin guys. Lilin dipanaskan, ditetesin ke si batang ini, cuman karena saya pengen praktis, pengen rapi juga, udah pakai super glue aja. Karena tidak pakai treatment kayak hormon akar dan lain-lain, ya udahlah super glue aja, kita kasih air. Kita pengen lihat nanti berapa lama ya laju pertumbuhan keluar akarnya, ataukah mungkin akan bertahan atau tidak. Ini bolong-bolong gini nih, kita isi aja pakai super glue. Lucu aja kayak bonsai. Pakai super glue semua, ratain, terus angin-anginin. Oh, ini juga, ini batang doang nih, bonggol doang. Nanti kita coba apakah dia akan bertahan, bisa keluar tunas, atau mungkin akan rotting ya. Kalau secara konsep sih sebetulnya masih bisa gitu ya, memproduksi makanan ya, walaupun nggak ada daunnya. Batang ini punya tunas, ya potensi tunas di sini itu. Terus ada juga klorofil di bagian batangnya warna hijau, itu dia bisa buat fotosintesis. Kita tutup, jangan lupa lemnya yang nempel di tangan juga kita klopekin dulu ya kan, satisfying gak sih. Oke, sambil nunggu lemnya kering nih guys, dibantu ya guys, channel Maksa Berkebun ini jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share ya, di komen juga, di like juga ya. Komennya cuma baru 1 ya kan, subscribernya baru 68 biji. Di support ya guys, biar rajin nih yang bikin video. Hehehe, thank you. Iklan lagi kedua nih sambil nunggu juga. Kita review lagi nih si Brandtianum udah 3 bulan juga nih, 3 bulan dari batang doang, nggak pakai daun pancing. Sekarang udah keluar banyak daun, ini malah geragas. Nyari rambusa ternyata malah guys, rambusanya udah liar ya, udah kayak masif banget ini, padahal cuma dari 1 pohon aja di bawah di pot. Itu masif banget, udah berbuah, udah banyak yang matang juga. Untungannya tuh nggak diambilin bocil-bocil sini karena mereka nggak tahu ini bisa dimakan. Nah, ini udah keluar 2 atau 3 daun ya si Brandtianumnya tuh. Brandtianum 2-3 daun, nanti kita repotting, masukin ke media, pindahin ya ke pot masing-masing. Ada juga yang udah keluar akar 3 bulan tapi belum keluar daun atau tunas. Ini indukan sini kita pakai batang baja ringan doang nih buat memperbanyak biar simple aja. Nah, ini ada cabai juga nih, lumayan tuh buat nyambel, nanti kita tes lah ya cabainya. Tuh, udah mulai mau memerah ya kan. Mukbang apa kita. Ini juga nih ada cabai banyak banget ini ya, gangguannya banyak, apa tuh, hama, kutu putih lah atau semut lah gitu. Nah, ini bagus nih. Ring of Fire guys, KW-annya si Caramel Marble ya. Ring of Fire 2 bulan kemarin kita cacah, terus kita tanam bonggol, nih udah mulai keluar nih, bonggol-bonggolnya udah keluar. Daun tunasnya udah pecah tuh, kayak gini nih. Tuh udah pecah tunasnya, terus ada lagi tunas, terus ada juga talon akar ya. Nah, kita pendam lagi aja. Biarkan lagi dulu ya kan, sebulan 2 bulan. Siapa tahu gede kayak yang depan. Nah, ini juga udah keluar tunas. Nah, yang ini nih, wah ini kayaknya nggak ada progres nih kayaknya nih. Wah, ternyata busuk guys. Ya udahlah, kita jadiin pupuk kompos ya kan, taruh lagi situlah. Juga ada nih yang kecilan nih, tapi luasnya banyak nih, ada jadi tiga mata tunas tuh, tapi masih kerucil ya, rebutan nutrisi kayaknya mereka. Ya udah biarin aja ya kan. Lumayan lah ini juga yang gedenya tuh, yang batang pucuknya udah lumayan, udah sehat. Ini ada markisa madu dari biji udah mulai menjalar, nanti kita coba mediain ulang pakai ember bekas cat aja, pakai tanah. Nah, ini juga nih romil, rambusanya wah liar banget di sini tuh, udah
pada matang nih, seru nih biasanya kalau dipetikin karena matangnya dia kayak apa tuh bergantian gitu. Juga peperomia oke sih, philodendron nih, kilo gaby atau apa ya, memang jadi hijau. Nah, udah kering nih guys, udah kering, sudah disiapin juga nih botol ya, botol bekas es teh, kita siapin juga. Ini udah kita cek dulu nih udah kering banget apa belum si lem super glue nya ini. Udah kering, udah proper, udah bisa kita taruh di air ya. Tuh udah kering sih tuh, udah nggak lengket ya guys, udah nggak lengket, udah nggak basah, kelihatannya shiny gitu ya kan. Shiny. Ini ada yang belum kenal lem lagi, ntar kita lemin dulu bentaran dah, kita lemin dulu. Nah ini nih pakai botol-botol kayak gini bisa nih buat water propagation ya. Ini kan tuh tinggi ya kan, terus kayak tebel juga sih daunnya, beningnya jadi kelihatan akarnya udah segimana gitu, kita bisa lihat nih kayak gini nih. Tapi ya kan kayaknya yang ini kita buang aja lah ya kan, tuh kayak buang aja daripada ibaratnya nanti itu daripada dipakai bahlil buat ngoplos BBM ya kan. Nah kita pakai ini aja guys, lebih gede, lebih lebar ya kan, ember gitu. Ya resikonya kalau pakai ember kayak gini tuh paling dimarahin istri ya, karena mungkin nanti pakai nyuci malah dipakai buat tanaman. Kita pinjem dulu selama sebulan ini, yang juga kita masukin. Kenapa rekomen lebih enak pakai ember? Karena pengecekan lebih gampang, terus kemudian nanti juga kalau akarnya udah tumbuh banyak juga pencabutannya atau ngambilnya itu lebih gampang ya. Kita kasih air sih misalnya bim keluar air, botolnya malah keluar balik lagi. Nah ini kita tes, fokusnya hilang. Nah ini udah bisa. Oke, kita isi guys, kita isi dulu, nggak usah banyak-banyak lah isinya ya, sekitar ya 1 cm 2 cm aja. Nanti kan sebulan sekali dia udah susut gitu, kita tambahin lagi air kalau misalkan masih butuh untuk di water propagation. Tapi kalau sebulan aja sebenarnya udah keluar akar ya, udah tinggal kita ganti ke media tanam aja. Udah gitu aja paling guys. Ini kita taruh dulu di sini nih, dibiarin ya kan. Terus ada sikat juga, segala sikat pink. Nah udah biar anteng, dia taruh sini. Udah gitu paling ya guys untuk video hari ini per tanggal 15 Oktober 2025. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa buat subscribe dan juga share ke teman-temannya. Sampai jumpa lagi, bye bye.